Jadi gue udah terdoktrin gitu waktu dulu di Amerika tuh semua itu jahat. Sebenarnya Amerika nih jahat atau enggak sih, bro? Absolutely. Assalamualaikum everyone at Hidayat family. I'm so happy to be here in Denver, and well, I hope I see you online. Okay, thank you so much. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Gue kedinginan, sebenarnya nggak dingin-dingin banget sih, cuman 4 derajat. Gue lagi di Walnut Creek. Gue habis dari masjid tadi, jadi bapak-bapak di sini lagi ada kayak pengajian kecil gitu lah. Kita bahas hadis arba'in. Jadi habis subuh sampai sekarang. Dan sekarang gue mau pergi ke grocery store. Gue mau beli susu buat anak-anak. Ya udah, kita sekarang mau bahas. Sebenarnya bro, di Amerika itu kehidupannya mengerikan gak sih bro? Jadi gue udah terdoktrin gitu waktu dulu di Amerika tuh semua itu jahat. Semuanya itu, pokoknya Amerika luar biasa jahat lah. Jadi suatu negara yang harus kita hindari bro. Jadi coba kita mau ngobrol mengenai itu. Sebenarnya Amerika ini jahat atau enggak sih bro? Sembari kita itu car vlog. Oke, ikutin terus. Let's go. Sekarang kita ada di jam 8 pagi bro. Gua lagi ada di Walnut Creek nih. Ya. Nah sekarang gue lagi di masjid nih. Masjid gue nih, Masjid Darul Islam Walnut Creek Islamic Center. Kemarin gue pernah kan buat review nih masjidnya nih. Masjidnya seru bro, nggak terlampau rame, nggak terlampau sepi gitu. Dan yang pastinya ini dekat rumah gua masjidnya. Ini dia suasana pagi-pagi di Amerika. Kebetulan bro, tadi malam itu hujan. Ini nanti juga siang bakalan hujan. Tapi alhamdulillah nih sekarang lagi bagus nih cuacanya nih. Pagi-pagi doang nih bro, ntar hujan lagi. Oke bro, sekarang kita mau ngobrol. Nah ntar, ini ada orang mau lewat nih. Ini kalau orang lewat gini kita kasih jalan bro. Lewat nih, silakan bu. Monggo, silakan bu. Nah, jalan kalau dia udah lewatin batas bro. Nah, boleh jalan kita. Harus kayak gitu bro. Kalau nggak kayak gitu kita namanya bukan di Amerika. Yaudah, kita ngobrol-ngobrol bro ya. Mengenai di Amerika ini, kenapa kok dulu gua itu waktu kecil itu terdoktrin bro, di Amerika ini adalah negara yang jahat dan negara yang pokoknya kalau Amerika jangan ikutin deh di Amerika, dan jangan pokoknya musuhnya dari umat muslim di dunia gitu. Nah itu yang gue tangkep bro dari sejak dulu sampai sekarang gitu. Amerika musuhnya umat muslim di Amerika. Di dunia, khususnya di Indonesia, itu yang gue rasain bro. Nggak tahu nih teman-teman sekarang ngerasain yang sama atau enggak, cuman itu yang gue rasain. Nah jadi kejadiannya itu waktu pertama kali gue pergi ke Amerika bro ya, itu terus tuh rasa itu tuh kayak ngehantui terus tuh. Gimana lah gue ntar di sana ya, gua muslim, gua dimusuhin, gua itu ya pokoknya gue sebagai minoritas lah di sana lah. Itulah gue yang gua rasain tuh waktu pertama kali gue kesini tahun 2011 bro. Nah setelah gue kesini ya bener bro, waktu pertama kali gue masuk di Amerika gini di airport gitu, pertama kali gue langsung dimasukin kayak di ruangan karantina gitu bro. Gue dimasukin ke ruangan interogasi lah ceritanya bro. Jadi gue baru masuk kan, gue pakai visa kerja kan, gue sendiri doang bro untuk sini bro. Ya lumayan loh, gue masih dibilang masih kecil lah waktu dulu kan. Tahun 2011 itu umur gue masih 27 tahun waktu dulu, umur 26. Kan masih kecil loh kan. Iya masih kecil. Ya udah, gue diinterogasi selama 2 jam bro,
bener gue di dalam diinterogasi 2 jam. Nggak diinterogasi sih, gue nggak ditanyain apa-apaan, cuman mereka itu kayak ngedouble check lagi visa gue gitu. Visa gue itu visa apaan, siapa yang nge-rekrut gue itu siapa lawyernya, ya gitu-gitu lah bro. Nah waktu itu alhamdulillahnya gue pas lah kan ke Amerika itu, dan tapi nih perasaan doktrin gue di kepala nih masih ada terus bro. Wah Amerika nih negara yang jahat lah, bukan untuk kita lah orang muslim. Nah sampai gue hari pertama dari kerja gitu. Nah hari pertama kerja gue itu gue inget banget tuh di hari Senin. Hari Senin gue kerja gue itu di Los Angeles dulu, di daerahnya Cerritos nama daerahnya itu. Nah gue kerja di kantornya AT&T bro. Gue baru kerja di AT&T, gue tuh kontraktor AT&T. Nah gue kerja di sana selama waktu 1 hari pertama, langsung temen kantor baru kenal kan. Nah ini tim leader gue lah ceritanya. Dia bilang, di sini ternyata ada orang Indonesia loh, 1 orang namanya. Oh masa iya sih? Iya ya udah, akhirnya gue dikenalin sama orang Indonesia. Wah bener ada orang Indonesia, namanya Mas Sony di Indonesia kan. Ya udah gue dikenalin sama Mas Sony, alhamdulillahnya Mas Sony juga Muslim gitu di sini. Ya udah akhirnya gue kenal kan, wah kita punya temen ini, ya temen orang satu nasib lo ceritain kan, orang Muslim juga gitu kan, satu nasib gitu kan. Ya udah kayak gitu, ternyata Mas Sony-nya alhamdulillahnya ngajak gitu. Udah ntar nih weekend ini kita ada pengajian gitu, pengajian bapak-bapak, pengajian keluarga lah, keluarga Muslim dan Indonesia doang gitu. Ya udah gue ikutan bro, gue dijemput lah Mas Sony kan. Gue dijemput, waduh bener bro, banyak lah orang Indonesia di sini gue kenal. Waktu zaman di Los Angeles itu kan, gue kenal ada Pak Taufik, gue kenal sama ya. Dan alhamdulillah gue kayak berasa gue dapet keluarga lagi gitu, keluarga di Amerika gitu kan. Jadi merasa gue itu nggak sendirian lagi. Setelah itu baru gue mikir lah, ternyata di Amerika ini banyak banget gitu komunitas muslimnya gitu. Dan yang gua rasakan itu karena kita pada imigran semua lah kan, kita pada datang, pada anak orang-orang rantauan semua. Makin kita ke Amerika sini kok rasanya gua itu lebih deket gitu sama orang-orang gitu. Jadi lu kayak ketemu sama orang aja nih, orang Indonesia nih baru kenal aja nih udah kayak pro banget gitu. Lu kayak udah diundang terus kayak udah kayak akrab banget lah, udah pro banget lah gitu, udah keluarga lu banget gitu. Ya udah gua langsung kenal, langsung akrab banget sama si Pak Taufik ngajakin gua ke rumah. Dan akhirnya gua itu ngekos lah ceritanya sama Pak Taufik. Karena alhamdulillahnya Pak Taufik itu orangnya ini banget gitu ya, agamanya kuat banget gitu kan. Akhirnya gue kumpul sama teman-teman Indonesia, komunitas muslim di sini. Dan yang gue rasain kok jadi malahnya gue itu di Amerika, tapi kok rasanya gue jadi malah dikelilingi itu gue sama teman-teman yang pada soleh-soleh gitu, soleh-soleh muslim gitu ya. Gue mikir lah, gue bener-bener di Amerika kasih bro, gue nih bener-bener dulu doktrin yang dulu tuh orang Amerika yang jahat-jahat, yang sama yang gak kenal agama, yang musuhnya dari muslim gitu ya. Kayaknya kok jadi kepikiran, wah enggak gitu ya, mungkin gue aja yang salah, gue aja yang terlalu negatif gitu. Ya udah makin kesini gue makin sholat Jumat, makin pergi ke komunitas gitu. Dan gue mikir, wah berarti gue yang salah ini bro. Ternyata orang-orang Amerika gak kayak gitu semua, dan orang itu semua ngelupain gitu kalau di Amerika itu sebenarnya banyak juga scholar ustadz scholar yang tamatan dari Mesir, Al-Azhar, tamatan Madinah, dan benar-benar mereka itu pergi ke sini tuh mau mensiarkan Islam gitu. Dan teman-teman juga kalau yang udah pernah nonton gitu, yang dulu tuh gue wawancara dari ada brother
brother Omar yang orang Amerika, yang dianya itu dari soldier dulunya tentara, dan tiba-tiba dia itu masuk ke Islam. Dari sana kan ketahuan banget kan, ternyata nggak semuanya yang kita pikirin itu negatif dari covernya, ternyata dalamnya itu nggak selalu negatif gitu. Nah itu yang gue rasain bro. Ya mungkin banyak juga lah orang-orang di sini nih yang nggak suka sama Islam, cuman ya selama ini gue nggak ngerasain bro, karena mungkin gue tinggalnya di California atau di mana gitu, nggak ngerti juga ya. Cuman ya memang di California ini adalah state-nya dari imigran gitu. Dan gue itu nggak ada ngerasain sedikit pun, gue ada ngerasain rasis di sini bro. Nggak ada rasis ya gue rasain di sini. Istri gue pakai jilbab nggak masalah, istri gue suka nyetir sendiri, pergi-pergi kemana, grocery store sendiri, gue nggak masalah gitu. Ya jadi kita itu ya gue ya intinya bro ya, gue itu nggak mau lagi gue itu berpikiran terlampau sempit gitu bro, terlampau sempit mengenai Amerika ini. Ya udah gue tuh berpikirannya positif aja. Sekarang umat muslim di Amerika itu adalah komunitas yang cepet banget berkembangnya di sini, cepet banget itu grow up di sini ya. Kita mikirnya dari walaupun komunitas kecil bakal menjadi besar bro. Jangan kita itu memikirkan ya, menurut gua nih bro ya, memikirkan yang negatifnya dulu. Ya mudah-mudahan ini dari komunitas yang kecil-kecil gini, walaupun di Amerika itu nggak nyampe 5% bro komunitas muslim ya, cuman kita di sini tuh kayak ya deket banget lah gitu, bro banget. Jadi ya teman-teman yang mungkin ada berpikiran juga lah negatif kayak gua cuman bro, ya mungkin kalau ngeliat gitu apa yang gua rasain di sini bro, apalagi kita itu kalau kumpul-kumpul sama komunitas-komunitas bro, ya yang gue rasa banyak positifnya sih bro ya, karena kita itu mencoba mencari sesuatu yang di tempat yang nggak ini gitu ya, nggak, ya pokoknya yang kata orang itu negatif ya, pokoknya kita cari sesuatu yang positif di sini. Ya gitu yang gue rasain bro selama ini. Dan gue itu pernah gue ceritain juga ya di Instagram gue. Bos gue kan orang Irlandia bro, dan dia itu kok nggak ngerti lah agamanya apa yang mungkin dia Kristen atau apa. Dan yang pasti dia tahu siapa aja anak buah dia yang muslim. Kebetulan di tim gue sekarang yang muslim itu ada 3 orang bro. Satu gue orang Indonesia, terus ada 2 orang Pakistan gitu. Nah si bos gue ini ngerti banget kalau ada meeting itu di hari Jumat jam 1, gue selalunya ngomongnya gue mau pergi sholat Jumat gitu, gue mau ini aja gitu, gue mau break keluar gitu kan. Tapi dia ngerti gitu, oh kayak I know you gonna, where you gonna go. Udah oke. Dan dia itu juga ngebuatin di kantor gue itu ada ini kan maternity room gitu kan, jadi kayak ruangan buat orang-orang ibu-ibu yang pada menyusui gitu. Nah di situ kebetulan lagi nggak ada yang punya anak gitu di kantor gua. Ya udah, jadi tempatnya itu digabungin jadi tempat sholat gitu bro. Alhamdulillah gue nyampe. Nah jadi di kantor gua tuh kebetulan kan ada ruangan yang kecil gitu. Jadi bos gua yang non muslim gitu malah dia ngasih tempat itu untuk tempat sholat kita gitu. Jadi kita sholatnya itu ya, gue selama ini ya jujur aja kalau gue sholat gitu di kantor ya udah gue pergi ke ruangan pingpong bro. Jadi ada kayak ruangan pingpong, jadi ada kayak satu ruangan gitu, ruangannya itu digabung sama tempat kursi-kursi, terus digabung tempat yang sebenarnya itu kayak ruangan gudang sih sebenarnya bro. Gudang dimasukin ada meja pingpong di sana. Jadi orang temen gua itu dia jarang gitu main pingpong di sana. Ya udah gue sholatnya di sana.
Nah, si bos gua sekarang ngasihin suatu ruangan untuk bisa kita itu sholat langsung tersendiri dan bisa ditutup gitu. Tempatnya lumayan bagus lah, alhamdulillah bro. Jadi yang selama ini gue pikir gue patahin doktrin gue yang lama kalau di Amerika itu tempatnya, ya maaf kata bro ya, di Amerika dulu gue pikirnya itu busuk banget bro. Nggak buat gue lah, gue datang ke sini cuman gue untuk cari duit doang. Jadi ternyata gue bisa sadari ternyata gue di Amerika ini gue bisa dapet keluarga baru, gue bisa grow up anak gue dengan baik juga, dan gue itu bisa deketin diri juga gitu dengan agama gue sekarang. Jadi nggak tertutup sih sebenarnya bro, mau agama Islam, mau agama Kristen, mau agama apapun. Jadi negara ini sebenarnya anti resis bro. Ya udah bro, itu aja bro. Mudah-mudahan semuanya bisa, ya vlog gue singkat ini bisa berguna lah bro, mudah-mudahan bro ya. Dan sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.